sering nanya ya, kok orang tuh bisa ya ngatur gaji bulanannya itu agar cukup, sementara kalau kayak aku sendiri, kayaknya nggak cukup-cukup ya. Kadang biasa kalau orang ngomong kayak gitu ya, heran aja nih orang lain kok bisa ganti gadget mulu, sementara kalau aku tuh sebiji aja iPhone itu nggak kebeli ya. Kesel, mau makan aja mikir panjang ya soal budget, bla bla bla, semuanya soal pengeluaran yang selalu lebih besar daripada pemasukan kita. Nah, saat nggak ngerti gimana cara mengatur keuangan pribadi, hal ini hampir kayaknya mustahil banget untuk dilakukan ya, apalagi kalau kita buta arah, kita nggak tahu mulai dari mana. Oke, sebelum ngomong gimana cara mengatur keuangan pribadi, aku mau kasih tahu ke teman-teman semuanya bahwa ini adalah zaman di mana semua orang itu jualan. Dan jualan alias dagang zaman sekarang adalah cara cari uang yang paling gampang ya teman-teman. Nggak kayak dulu orang tuh yang jago bicara aja dan juga tebel muka yang jualan. Sekarang siapa yang punya HP itu bisa jualan. Cukup masuk ke grup WA, terus posting, cukup masuk ke grup Facebook, cukup posting. Percaya deh, selama kita tekun ngepost, pembeli itu akan datang, baik itu cepat atau mungkin lambat. Selain itu, marketplace yang bikin program afiliasi juga membuat semua figur yang punya followers itu menjadi pedagang. Nah, sekarang masalahnya adalah para pembeli yang bingung dapetin begitu banyak tawaran dan juga produk. Padahal rencana awal adalah kepengen uang tidur dengan tenang di rekening. Tapi balik lagi nih, karena ini adalah zaman orang pada jualan, maka selalu ada aja barang baru untuk dibeli atau mungkin dicoba. 1 atau 2 tahun hidup kayak gini sih ya masih normal ya. Toh kita masih belajar cara mengatur keuangan setiap bulannya. Nah, wajar aja dong kalau misalkan kebablasan. Tapi masa iya mau dibiarin berkelanjutan? Masa harus selalu melarat sih setiap bulannya? Apa mau jadi fakir tabungan terus-menerus? Karena orang itu akan tetap jualan ya, dan kita sebagai seorang pembeli menjadi lebih mudah belanja. In the end, saat kita nggak mikir dengan cermat, uang itu bakalan selalu keluar. Nah, efek dari mudahnya hidup dan secara nggak langsung, aslinya enak ya. Jadi solusi yang perlu dibutuhkan adalah gimana caranya kita untuk mengatur keuangan kita dengan bijak. Selama kamu pengen belanja dan punya budget, ya monggo silahkan dibeli. Tapi kalau misalkan budgetnya terbatas, maka sebaiknya ditunda dulu ya. Pertanyaannya, mengapa belajar mengatur cash flow pribadi? Nah, bagi kamu yang merasa dalam usia produktif, penting banget untuk belajar mengelola keuangan pribadi itu sedini mungkin ya. Kenapa? Karena kemampuan mencari uang itu terbatas, sementara keinginan itu tidak terbatas ya. Jadi untuk menyeimbangkan hal ini, kita perlu belajar cara mengatur keuangan pribadi. Sekarang balik lagi, kalau misalkan hidup kita masih pas-pasan, gimana mau mikirin masa depan, boro-boro mau memenuhi keinginan ya, nggak nguntang aja seumur hidup itu adalah sebuah prestasi yang besar ya, sehingga penting untuk mengubah cara mengelola keuangan demi masa depan diri kita sendiri. Kita juga punya keinginan untuk hidup bebas. Kita nggak lahir di zaman penjajahan ya, yang mau nggak mau harus menurut pada keadaan. Nggih aja ya. Tapi berterima kasihlah pada internet karena kita dapetin portal informasi itu tanpa batas ya. Internet itu memberi akses terhadap informasi paling paten di planet ini. Dan informasi ini ngasih tahu bahwa ada orang di luar sana yang bisa mengejar mimpi tanpa ampun. Mulai apapun dari nol, menjadi dirimu sendiri tanpa khawatir akan pendapat orang lain. Bener, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku ya. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah ketemu channel ini dan aku hari ini bakal berbagi ke teman-teman semuanya tentang prinsip mengatur keuangan bagi anak muda. Oke, prinsip mengatur keuangan yang pertama yaitu kita bisa memiliki tujuan finansial. Prinsip mengatur keuangan pribadi yang pertama adalah memiliki tujuan finansial. Klise emang ya, tapi memiliki tujuan itu selalu menjadi awal dari memulai sesuatu ya, termasuk misalkan dalam mengatur keuangan pribadi masing-masing. Nah, punya tujuan finansial adalah hal pertama yang harus kita miliki sebelum kita memulai merencanakan keuangan pribadi. Contohnya nih ya, kita pengen upgrade smartphone atau HP kita dari merek X ke merek Y gitu ya. Jadi untuk memenuhi keinginan ini, kita perlu hitung tabungan yang ada dibandingkan dengan harga smartphone incaran kita. Nah, setelah kita tahu angkanya, baru didapatkan nilai tabungan bulanan yang mesti kita simpan selama beberapa bulan. Nah, itu sih analogi sederhananya ya. Tetapi untuk belajar mengelola keuangan pribadi itu nggak cukup dengan menyelesaikan masalah yang muncul di depan mata ya. Kita perlu tujuan jangka panjang yang disebut sebagai mimpi finansial. Punya mimpi finansial ini akan menghasilkan tujuan kita ya. Tujuan yang akan jadi bingkai atau goals kemana kita akan fokus menendang bola tersebut. Nah, pertama kali belajar mengatur keuangan sebenarnya sebel banget ya dengerin istilah yang namanya tujuan finansial gitu ya. Jadi terdengar kayak acara MLM gitu ya, enggak banget. Emang kenapa kalau misalkan saya mau nabung supaya punya uang aja?
kenapa harus buatin tujuan finansial gitu? Ya, karena keras kepala, teman-teman pasti nggak mau buka lagi situs-situs keuangan ya, teman-teman gunakan cara sendiri berhemat demi nabung, titik ya. Nah, coba tebak, dengan pola pikir seperti itu berapa lama waktu yang, teman-teman butuhkan untuk mengumpulkan tabungan sesuai dengan target? Butuh waktu 4 tahun untuk menabung sesuai target yang mestinya bisa selesai dalam jangka waktu 1 tahun. Berani memiliki tujuan finansial. Nah, berkaca dari sana, barulah teman-teman bisa ngerti ya, bahwa tujuan itu penting banget. Kita nggak bisa bilang, Gua mau nabung segini tanpa dilanjutin dengan tujuan spesifik akan digunakan untuk apa tabungan tersebut. Kamu mesti berani ngomong, nabung 50 juta untuk modal usaha laundry, nyimpan 100 juta buat DP rumah ya. apapun tujuan kamu, boleh-boleh aja. Ya, karena untuk mengakui apa yang kita inginkan itu butuh keberanian yang besar. Lebih nyaman nggak perlu ngasih tahu ke orang apa yang kita inginkan ya. Karena kalau nggak tercapai, ya nggak mesti ngerasa malu terhadap mereka. Tapi coba balikin deh ya, seharusnya perasaan malu tersebut bukan terhadap orang lain ya, tapi malu itu ke diri kita sendiri. Masa sih hidup sendiri nggak mau diperjuangkan? Just saying loh. Jadi sekarang itu putar musik favorit yang bikin semangat, buka aplikasi Notes di smartphone kamu dan mulailah bermimpi ya teman-teman. Ketik aja dulu apa yang terbayang. Membeli rumah impian 3 tahun ke depan, atau traveling ke Korea 2 tahun lagi, atau kita mau melanjutkan pendidikan tahun depan. Ketik aja dulu ya, jadi setelah selesai nanti tentukan seberapa penting, seberapa urgent, seberapa inginnya kita akan tujuan-tujuan finansial yang sudah kita ketik tadi. Oke, kita lanjut ke prinsip yang kedua dalam mengatur keuangan pribadi adalah kita memahami pengeluaran pribadi kita ya. Banyak orang itu nggak pernah sadar berapa pengeluarannya. Mereka tuh taunya cuman angka gaji aja berapa. Tapi pas belanja, mereka tuh nggak punya gambaran tentang budget yang boleh dibelanjakan. Ada juga yang maksa belanja dengan pembenaran yang nggak realistis ya, bayarnya pas bonusan atau mungkin pas THR nanti. Ya, padahal dalam mengatur keuangan pribadi, kita itu harus bisa realistis ya, berapa penghasilan bulanan. Penghasilan bersih bulanan, jangan dihitung bonusnya ya, karena sifatnya itu belum pasti. Jangan hitung THR, karena perlu digunakan buat hari raya ya. Yang perlu kalian ketahui adalah berapa persen pengeluaran dari penghasilan, berapa angka tabungan bulanan untuk mendukung tujuan finansial. Nah, semuanya itu kan perlu angka ya, jadi bukan cuap-cuap doang ya teman-teman. Kamu tahu uang itu larinya kemana aja, teman-teman pasti akan fokus terhadap sasaran tembak sewaktu berhemat. Kalian bisa tuliskan angka penghasilan bulanan yang pasti ya, list semua pengeluaran-pengeluaran rutin, bikin angka tabungan minimal per bulan untuk mendukung tujuan finansial kita. Apakah gaji dikurangi pengeluaran sama dengan tabungan? Kalau iya, teman-teman bisa menabung rutin tanpa mengubah struktur pengeluaran. Kalau tidak, kita mesti bersedia berkorban mengurangi pengeluaran ya agar ada spare untuk tabungan kita. Nah, caranya adalah dengan mengurangi biaya yang mungkin kalian rasa itu nggak perlu secara bertahap ya, bukan menghapusnya secara langsung pengeluaran tersebut. Melakukan perubahan keuangan secara drastis itu bikin perubahan itu nggak akan bertahan lama, percaya ya. Your tribe will get your vibe ya. Sebagai contohnya kayak gini, budget itu kebanyakan buat makanan ya. Padahal basicnya biaya untuk makan itu nggak harus mahal ya. Tapi karena digabungin dengan kegiatan bersosialisasi sama teman-teman, maka kadang biayanya itu jadi bengkak ya. Kalau kayak gini bolanya akan ditendang kembali ke kita ya. Kita bersedia nggak mengurangi waktu nongkrong? Sanggup nggak gaul demi tujuan finansial? Ingat ya teman-teman bahwa teman yang baik itu akan mencoba memahami kita ya. Tapi kalau opsinya adalah untuk berhenti hangout sementara waktu, nah jangan segan untuk melakukannya ya teman-teman. Saat ada teman yang nggak ngerti tujuan finansial kita, maka waktunya adalah untuk waktu yang tepat untuk bersih-bersih teman ya. Karena teman itu pasti akan mengerti, bukannya menjadikan momen ini untuk mengucilkan kita ya. No way. Prinsip yang ketiga yaitu nabung dulu baru jajan. Nah, prinsip yang ketiga ini adalah istilah kecenya itu pay yourself first ya. Jadi banyak orang yang menabung saldo yang tersisa di akhir bulan. Padahal semua buku dan juga semua saran dari ahli keuangan bilang bahwa kita harus bisa menyimpan dahulu, barulah kita boleh jajan ya. Mungkin akan lebih mudah menyimpan apa yang tersisa ya, tapi cara kayak gini tuh nggak akan pernah berhasil ya teman-teman, karena biasanya nggak ada yang tersisa. Nah, maka saat kita udah tahu mau nabung itu berapa setiap bulannya, langsung aja kita sisihkan ya, nggak perlu nunggu di akhir bulan. Makanya yang kita butuhkan adalah rekening tabungan yang terpisah dari rekening gaji,
tabungan mesin yang ATM-nya itu nggak tersebar di mana-mana ya. Jadi kalau setiap kali kita tarik uang itu kena biaya 3.000 sampai dengan 4.000 rupiah, itu pasti akan mikir panjang ya waktu mau narik uang. 15 kali narik aja pasti bisa beli pulsa untuk sebulan. Terus juga kita butuh rekening bebas biaya administrasi setiap bulannya. Nah, sebagai bonus teman-teman bisa buka rekening tabungan yang sistemnya itu setoran rutin setiap bulan ya, atau tabungan berjangka. Tapi biasanya ini akan kena penalti jika berhenti sebelum jatuh temponya ya. Sehingga waktu mau berhenti itu kita pasti bakal mikir ulang. Nah, menyimpan apa yang tersisa di akhir bulan itu bukanlah menabung ya, karena besar kemungkinan nggak ada lagi uang yang tersisa di rekening. Belajar menabung itu memang kayaknya bikin kesel banget ya. Tapi apapun yang kita lakukan, kalau hal itu bikin kita keter, bikin kita capek, bikin kita frustasi, maka artinya kita sudah berada di jalur yang tepat. Kedengarannya sih klise ya teman-teman, jadi tabungan itu wajib dipaksain di awal ya, sebelum kita jajan-jajan yang lainnya. Oke, kita ke prinsip mengatur keuangan yang keempat, yaitu evaluasi keuangan bulanan kita. Aslinya rencana itu nggak pernah tepat 100% ya, boro-boro 100%, 50% aja itu yang jalan dari rencana sudah patut dapat aplaus ya, sehingga di tengah jalan kita perlu proses yang namanya menilai keuangan pribadi. Menilai kembali keuangan kita itu termasuk rencana tabungan vs realisasi tabungannya ya. Kemungkinan besar di sini kita nggak bisa nabung 100% sesuai dengan rencana. Tapi bisa jadi bulan ini 100%, tapi bulan depannya 50%, atau 2 bulan lagi itu malah 0%. Jadi di sini kita butuh evaluasi. Dan tahap evaluasi ini sebenarnya nggak ribet ya. Coba kita cuma bandingkan aja rencana dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan ya. Kita fokus aja pada berapa besar budget yang masih bocor. Kita mikirin gimana caranya mengurangi kebocoran itu ya. Saran aku sih di sini saat rencana nggak terrealisasi dengan baik, nah jangan menyesalnya terlalu lama. Kita akui aja sempat hilaf, lalu kita move on lagi ya, kembali berjuang. Oke, prinsip mengatur keuangan yang kelima yaitu adalah komitmen. Nah, komitmen itu adalah kunci, tapi sekaligus hal yang penting dan susah banget buat dipenuhi. Karena kalau kita nggak ada komitmen, rencana itu nggak bakalan berjalan ya. You can always stay motivated. You need to be disciplined. Ya nggak mungkin lah setiap hari itu kita kepikiran sama tujuan finansial kita terus ya, bullshit ya seperti itu, bisa fokus di sepanjang waktu. Jadi nggak normal lah kalau kita keinget untuk berhemat setiap kali kita mau belanja. Makanya kita harus belajar memegang komitmen dengan cara disiplin. Tanpa komitmen, mudah banget kita ngikutin arus ya, dan mengikuti arus itu sebenarnya menyenangkan ya teman-teman. Kita nggak perlu capek mikirin uang, tanpa perlu nyusahin diri, kita nggak harus keras sama diri sendiri, bisa jadi kayak kebanyakan orang. Tetapi kalau misalkan kita bisa menyetir kehidupan kita sendiri, jangan pilih untuk menjadi orang yang kurang secara finansial ya. Percaya deh, punya uang itu jauh lebih menyenangkan daripada kita nggak punya uang. Oke, kita ke prinsip mengatur keuangan yang terakhir, yaitu kita harus bisa belajar finansial terus. Belajar finansial itu kadang kayaknya terdengar membosankan ya. Kebayang nggak kita membaca artikel panjang yang tulisannya itu padat banget ya, dengan bahasa yang kayak buku cetak di sekolah dulu ya. Nah, teman-teman pasti nggak mau kan, nggak pengen kan? Coba teman-teman cari sumber literasi finansial yang menyenangkan di mata, yang visualisasinya itu enak banget buat dibaca. Jadi kita nggak kerasa kayak lagi membaca buku ya. Oke, balik lagi soal mengatur keuangan. Karena internet adalah portal informasi, teman-teman bisa temukan banyak solusi di sana ya. Kepengen hemat, begitu banyak aplikasi berhemat di luar sana ya. Jadi aplikasi yang bisa ngasih cashback juga ada, aplikasi dengan promo menarik ada. Kepengen nabung, Menabung secara konvensional, menyimpan pakai skema syariah, menabung sekaligus membantu orang, atau teman-teman kepengen investasi, reksadana, pasar saham, emas, properti, apapun itu informasinya, semua itu ada di internet. Informasinya gratis dan juga komplit. Ingat ya teman-teman, seperti yang aku bilang di awal tadi, ini adalah zaman jualan. Dan canggihnya zaman sekarang itu, sebelum mereka jualan itu akan kasih free trial dulu ya. Mereka akan ngajarin pembeli itu tentang ilmu dasar secara gratis. Nah, pas pembelinya pintar, baru deh disodorin ilmu yang berbayar. Nah, teman-teman, sebagai orang yang kepengen belajar mengolah keuangan pribadi, nah tinggal obrak-abrik internet aja ya, sehingga apa yang kita butuhkan itu bukan cuma keinginan untuk belajar ya, karena akan selalu muncul cara-cara baru.
jalan pintas baru atau mungkin metode-metode baru yang lebih menguntungkan kita. Membaca tulisan-tulisan tentang pengelolaan keuangan pribadi itu akan ngasih cara pandang yang baru loh. Tanpa belajar lewat bacaan ataupun media apapun itu progres mengelola keuangan pribadi itu bakalan lambat ya. Karena dengan sistem otodidak kita ngabisin terlalu banyak energi buat coba-coba yang biasanya mesti dilakukan berkali-kali hingga menemukan cara yang tepat. Nah, kalau sekarang itu udah ada cara pandang, tips, dan juga trik, cara yang sudah berhasil dilakukan sama orang. Kenapa nggak kita pelajari dari sana aja dan kita kembangkan sesuai dengan gaya kita, tanpa harus ngabisin waktu nyoba cara-cara yang nggak tepat ya. Oke, segini dulu tentang prinsip mengatur keuangan pribadi ya. Jadi ada 6 prinsip yang sudah aku share ke teman-teman semuanya. Semoga semuanya masuk akal dan juga cara penyampaian yang aku kasih ke teman-teman semuanya itu bisa dipahami dengan baik. So, kita jumpa lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah sampai di akhir video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak ya di kolom komentar dan juga kalau misalkan video ini bermanfaat buat teman-teman, boleh dong di-share. Dan juga jangan lupa buat kalian yang baru gabung, di-like dan juga di-subscribe videonya. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.